Assalamualaikum Dunsana. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, marilah kita kirimkan Al-Fatihah untuk Presiden Iran Ebrahim Raisi. Turut berduka semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Amin. Mazhab Syiah ternyata memberikan pengaruh yang tidak sedikit pada perkembangan Islam dan kebudayaan di tanah air. Dr. Muhammad Zafar Iqbal dalam buku Kafilah Budaya Meruntut Fakta tentang pengaruh-pengaruh itu, persisnya pengaruh Syiah di ranah Minang, dari perayaan Tabut hingga berbagai istilah di bidang pelayaran. Dalam buku Kafilah Budaya, di samping ulama, para pedagang, dan mubalik Iran juga memiliki andil yang cukup besar dalam perkembangan Islam di tanah Melayu. Lewat merekalah agama yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW ini dikenal di Indonesia. Untuk diketahui, kerajaan Islam Perlak di Sumatera adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Aziz Shah pada 225 Hijriah atau 840 Masehi. Shah dan Raja Malaka Sultan Alauddin Shah mengangkat putranya sebagai penguasa di wilayah Pelabuhan Pariaman. Sang putra kemudian mengembangkan ajaran Syiah di daerah tersebut. Dalam buku itu disebutkan juga bahwa pasukan dinasti Fatimiyah Mesir adalah yang membawa ajaran Syiah ke Minangkabau. Di daerah tersebut mereka berkuasa lebih dari 200 tahun. Pada masa itu, Minangkabau merupakan kerajaan Islam Syiah yang sangat kaya. Menurut arkeolog Islam Uka Chandra Sasmita, Islam yang dibawa oleh orang-orang Persia atau Iran ke Indonesia sudah berlangsung sejak abad ke-7 Masehi. Namun masuknya pedagang-pedagang Muslim dari Arab Saudi dan Iran ke daerah bagian barat di Indonesia melalui Selat Malaka baru terjadi pada abad ke-7. Bahkan menurut berita lain, kata Uka, masa Bani Umayyah pernah mempunyai hubungan dengan kerajaan Sriwijaya. Para pedagang Iran juga memperkenalkan Islam ke Jawa Tengah. Raden Fattah, raja Islam di Jawa saat itu, dikenal dengan Shah Alam Akbar. Kenyataan tersebut menjelaskan bahwa pengaruh Iran melebihi daripada sebelumnya. Sementara itu, para sultan di Maluku juga berasal dari keturunan Ahlul Bait Rasulullah SAW. Pengaruh Iran terhadap Indonesia kebanyakan dalam bidang kebudayaan, kesusastraan, pemikiran, dan tasawuf. Melalui tasawuf dan kebudayaan Islam, kecintaan tersebut menyebar ke negeri-negeri Islam lainnya, dan karena itulah kebudayaan Iran pun dikenal. Mengenai Ahlul Bait, orang-orang Iran memiliki cara khusus untuk mengenang peristiwa pembantaian Imam Husain alaihissalam pada bulan Muharram. Peristiwa yang dikenal sebagai tragedi Karbala ini merupakan sebuah pentas kepahlawanan dunia yang telah mempengaruhi kebudayaan bangsa-bangsa non-Muslim.
Meski mayoritas muslim di tanah air bermazhab Syafi'i, hasil penelitian menunjukkan bahwa kecintaan muslim di Indonesia kepada Ahlul Bait karena pengaruh orang-orang Iran. Onggan Palindungan dalam bukunya Tuanku Rao menulis bahwa orang-orang Syiah dari aliran Qoromitah telah memerintah di Minangkabau selama 300 tahun. Namun pemerintahan ini tumbang akibat adanya gerakan Wahabi. Kelompok ini melakukan perlawanan yang dikenal Perang Padri pada awal abad ke-19 Masehi. Dilaporkan bahwa Kesultanan Pagaruyung di Minangkabau dikuasai para penganut Syiah Qoromitah. Adapun kerajaan yang menguasai seluruh daerah Minangkabau berlangsung antara 1513 sampai 1804 Masehi. Di kota Ulakan, orang-orang Syiah mendirikan sebuah perguruan tinggi di bawah bimbingan Tuanku Laksamana Syah Bandar Burhanuddin Awal yang datang dari Aceh. Di perguruan ini sekitar 1.800 orang pintar Syiah Qoromitah melangsungkan kegiatan belajar mengajar. Menurut Perlindungan, keberadaan mazhab Syiah semakin kuat di Minangkabau. Ini karena pengaruh pelaksanaan kegiatan ritual tabut pada setiap bulan Muharram guna mengenang Imam Husain alaihissalam. Selain itu ada ritual Basafar, yakni ziarah ke makam Syekh Burhanuddin Ulakan di setiap Rabu terakhir bulan Safar. Ini sebagaimana orang-orang Syiah yang berziarah ke makam Imam Maulana Ali alaihissalam di Nazaf dan ke Karbala guna berziarah ke Imam Husain alaihissalam. Berkat usaha Syekh Burhanuddin Tuanku Ulakan dan masuknya Sultan Minangkabau ke dalam Islam pada akhir abad ke-16 Masehi, ajaran Islam dari mazhab Syiah telah tersebar di seluruh Minangkabau. Menurut budayawan Minang Wisran Hadi, mudahnya tersebarnya mazhab Syiah di Minangkabau karena tidak berbenturan dengan ajaran lainnya, Sunni misalnya. Meski berbeda kata Wisran, perbedaan tersebut dijadikan bagian dari kehidupan. Apalagi konsep perbedaan itu dikekalkan hingga kini. Semuanya jalan sampai sekarang, kata Wisran. Pengaruh Syiah juga terlihat pada ritual pembacaan doa untuk terhindar dari musibah atau tolak bala yang disebut dengan jampi mantra, dan pada tradisi pembacaan doa ratib.